Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang pernah Kau berikan kepada para nabi, wali-walimu, orang-orang yang soleh. Waftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana Engkau bukakan untuk orang-orang yang baik. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pertemuan ini sebab rezeki seret, macet, sulit, payah, sempit. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu rezeki, bahwa rezeki tidak hanya harta, tidak hanya duit, tapi juga semua kebaikan adalah rezeki. Jadi yang masuk di sini, kenapa kebaikan-kebaikan itu sulit mampir ke kita? Apa penyebabnya? Ini yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah manusia itu sendiri yang merubah rezekinya. Surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan terhadap sekelompok orang hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka lah yang merubah nikmat itu. Sudah ditetapkan Allah untuk si hamba itu 300 ml. Ini untuk kamu 300. Tapi karena perbuatannya dirubah Allah. Kamu nggak layak dapat 300. Kamu cuma dapat 100. Dicabut Allah. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan Allah kejam, Allah tega. Ya kita sendiri yang membuat nikmat Allah itu menjadi berubah berkurang. Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dosen. Dosen ngomong gini. Insya Allah lokal ini nggak ada yang nilai B. Insya Allah lokal ini nggak ada nilai C. Saya janji nggak ada C. Dengan syarat datang sebelum saya duduk tepat waktu. Makalah setiap presentasi siap, nggak ada alasan mesin fotokopi rusak, tiba-tiba file kena virus, tiba-tiba mati lampu, fotokopi, ada aja alasan. Kalau terjadi seperti ini, awas. Tiba-tiba pas keluar nilai C. Terus komplain mahasiswa. Dulu Bapak pertemuan pertama katanya nggak ada yang nilai C, AB, A plus, A minus, B. Sekarang kok ada yang C? Coba kamu pikir lagi. Siapa yang membuat nilai ini C? Ya Bapak. Iya, memang Bapak yang ngasih nilai C. Tapi kenapa nilai itu jadi C? Datang lambat. Presentasi disuruh buat PowerPoint, nggak ada. Diminta makalah, nggak ada. Katanya sibuk, organisasi, rapat, unjuk rasa. Jadi lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka sendiri yang merubah karena perbuatan-perbuatan mereka itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa taala? Karena kurangnya rasa tawakal. Enggak ada lagi tawakal dalam hati manusia ini. Ambil timba, beli tali untuk mengambil air. Gimana supaya air dapat? Digali sumur. Setelah digali ternyata airnya di bawah. Kalau begitu mesti diambil pakai timba. Timbanya nggak sampai, mesti pakai tali. Itu namanya ikhtiar.
Tapi jangan lupa, kalau tidak ada tawakal, galinya sudah, timbanya sudah, talinya sudah, tawakalnya nggak ada, kering itu sumur. Tapi kalau sudah digali, dibeli timba, dibeli tali, tetap juga masih susah ngambilnya karena nggak bertenaga. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Bertawakal, tidur, besok pagi ngelihat airnya sudah naik. Kenapa? Hujan lebat. Naik sama-sama timbanya sekali ke atas. Tinggal ceduk aja. Nah itu, jadi begitulah gambaran tawakal. Jadi bukan tawakal itu artinya kok ya udahlah baring-baring aja di rumah, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar. Itu bukan tawakal namanya. Ada sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi. Dia nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, itu hewan tunggangan saya, kuda, unta, bighal, keledai. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Saya ikat dulu ke tiang korma, lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan aja, saya tawakal. Sebetulnya pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan ke Nabi. Tapi orang ini mau tahu gimana cara berpikir dalam Islam tentang tawakal ini. Apakah tawakal itu tanpa ikhtiar? Atau tawakal setelah ikhtiar? Nah itu sebenarnya pertanyaannya. Lalu apa jawab Nabi? Iqilha wa tawakkal. Ikatkan dulu, setelah itu baru tawakal. Nah, inilah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berusaha, berikhtiar, al-kasbu, menggerakkan semua potensi yang ada dalam diri, setelah itu baru serahkan pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, saya bertawakal kepada Allah. Kalau betul-betul tawakal gimana? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Bagaimana seekor burung dapat rezeki? Taghdu khimasan. Waktu terbang dari sarangnya perutnya kosong. Wa taruhu witanan. Pulang ke sarang perut dalam keadaan penuh. Coba perhatikan acara flora dan fauna. Dulu di TVRI ada. Sekarang ada satu channel khusus saya suka ini. Channel yang cerita tentang binatang, hewan aja. Discovery. Suka. Itu orang nyuting itu berbulan-bulan itu untuk dapatkan momen-momen yang ajaib itu. Setelah mereka masuk hutan, keluar hutan, kena hujan, digigit harimau. Barulah dapat video itu, baru kita nikmati nonton. Maka saya suka melihat kehidupan hewan itu. Sarang burung di atas kayu tualang tinggi. Makanan hewannya ada di dalam laut. Terbang ini burung, masuk ke dalam laut. Dia terbang di awan. Makanannya dalam air. Bisa dapat. Jadi Nabi sudah memberikan gambaran itu 14 abad yang lalu. Tapi kalau hadis ini dipahami secara apatis, orang tidak akan mau berusaha. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak berusaha? Kalau kamu benar-benar bertawakal, kamu akan dapat rezeki seperti burung. Makanannya pasti tetap ada. Tapi kalau memahaminya secara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana sifat burung? Dia terbang dulu dari sarangnya, terbang. Gunakan potensi kepak sayap, gunakan potensi tajam mata, gunakan potensi tajam paruh. Ada sebagian burung yang bisa menahan nafas, masuk menukik ke dalam, dapat makanan baru terbang lagi. Ada burung elang, Raja Wali, yang makanannya adalah madu lebah. Lebah tahu sendiri ganas. Dia terkam itu sarang lebah, dia kepakkan terbang lebah, baru dia ambil. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, yang namanya burung
itu nyari makannya itu cuman pakai kepak sayap dengan paruh. Belum pernah ada nyari makan pakai handphone nipu orang. Belum pernah ada nyari makan pakai nomor, pakai akun fake account untuk bohongin, enggak ada. Dengan dua potensi saja yang diberikan Allah, kepak sayap dengan paruh, biasa dia dapat. Lalu kenapa kita tidak berusaha? Jadi kenapa rezeki itu diambil Allah? Karena kurangnya tawakal. Apa beda orang bertawakal dengan tidak bertawakal? Kalau orang bertawakal, setelah dapat rezeki, dia akan bilang, rezeki ini dari Allah. Kalau orang tidak bertawakal, setelah dapat, dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Seperti ucapan Qarun, saya dapat ini kan karena otak saya, karena manajemen saya, karena kemampuan saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Egonya besar. Itu kalau pas lagi untung. Bagaimana kalau pas lagi buntung? Orang bertawakal, dia akan mengatakan rencana Allah lebih indah. Ini rencana saya belum diterima Allah, tapi Allah punya rencana lebih indah untuk saya. Dia tunda supaya saya lebih siap aja. Selalu husnuzon. Orang yang tidak bertawakal, menyalahkan ini, nyalahkan ini, lama-lama nyalahkan diri, stres, depresi, anxiety, mati. Nah, jadi pentingnya bertawakal. Yang ketiga, kenapa rezeki itu jadi seret? Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk negeri itu amanu, beriman. Walau anna ahlal qura dari kata qaryah, kampung. Seandainya penduduk kampung ini amanu, beriman. Wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua, enggak banyak. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah balas dua. La fatahna alaihim barakatin, barokah, barokah, barokah. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka bohong, mereka dusta, mereka enggak sholat, mereka enggak bertauhid, mereka syirik, mereka musyrik, mereka munafik, mereka minum khamar, mereka berzina. Akhaznahum, kami cabut nikmat itu. Jadi diantara menyebabkan seretnya itu adalah maksiat. Maksiat ini yang menyebabkan dia tidak mau. Rezeki itu datangnya dari mana? Dari Allah. Makanya masalah rezeki ini kunci satu-satunya kunci masalah rezeki ini adalah tauhid. Tauhid. Kalau orang bertauhid, pas lagi melambung tidak sombong, pas lagi jatuh tidak murung. Kenapa? Karena dasarnya tauhid. Ini dari Allah semua. Ini punya siapa, Pak? Ini titipan dari Allah. Ini rumah, ini titipan dari Allah. Ini mobil, ini dari Allah. Kalau gitu disedekahkan ya, Pak? Ya, kalau gitu cuman ngomongnya aja dari Allah. Kalau memang dari Allah, ya keluarkanlah hak-hak Allah. 2,5% zakat, infak wakaf sodakohnya. Kadang nggak sesuai juga. Gak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Lain di mulut, lain di tangan. Nah, maka di antaranya kenapa rezeki itu macet? Ya karena yang memberi rezeki itu dikhianati.